Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, likulli nabiyyin da'wah mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi diberi satu doa mustajab. Dan semuanya telah dipergunakan. Para nabi tersebut telah mempergunakannya di dunia. Kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Aku simpan doa mustajabku untuk nanti di hari akhirat. Aku akan menyerupakannya sebagai syafaat yang aku berikan untuk menyelamatkan umatku. Secara pasti kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Sesuai dengan hadisnya, ana awwalu man dakhalal jannah wala fakhr. Akulah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga aku yang pegang dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Akan tetapi meskipun beliau adalah orang pertama yang masuk surga, beliau akan menjadi orang terakhir yang akan menikmatinya. Sebelum itu beliau akan berdiri di pintu surga yang terdekat dengan jembatan Sirat untuk mengawasi umatnya saat melewati jembatan tersebut. Beliau hendak memastikan satu demi satu umatnya selamat ketika melewati jembatan tersebut. Sehingga apabila, saudaraku sekalian, bayangkan jika itu adalah dirimu. Kata Nabi Muhammad, sehingga apabila aku melihat umatku melewati jembatan, kemudian kakinya tergelincir masuk ke dalam api neraka, karena jembatan itu terletak di atas api neraka, ujungnya adalah surga. Apabila aku melihat ada umatku melewati jembatan tersebut, kemudian kakinya tergelincir, dosa-dosa membuatnya jatuh ke dalam api neraka. Sebelum ia masuk ke dalam api neraka, jika besar cintamu kepada Nabi Muhammad, jika besar cintanya kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memperlihatkannya Nabi Muhammad yang ada di pintu surga. Sekali lagi, jika kamu melewati jembatan, kemudian dosa-dosa membuatmu terjerumus, tergelincir, masuk ke dalam api neraka, jika besar cintamu kepada Nabi Muhammad, Allah akan perlihatkan wajah Nabi Muhammad yang ada di pintu surga. Saat itu, kamu akan memanggil namanya. Saat itu kamu akan memanggil namanya dan berkata, wa nabiyah, wa rasulah, wa muhammadah. Wahai Nabi Muhammad, tolong saya. Wahai junjungan, tolong saya. Duhai baginda, tolong saya. Nabi berkata, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu sehingga tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Fagawamtuhu ala sirat. Aku akan berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. 1, 2, 10, 20, 100, 200, begitu banyak orang disyafaati oleh Nabi Muhammad. Masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad yang seharusnya harus mencicipi neraka terlebih dahulu. Nabi Muhammad keburu menyelamatkannya sehingga ia tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Ya Allah, ya Allah, jika ada dosa-dosa kami yang tersisa, ya Allah, ampunilah dengan berkat Nabi Muhammad. Hari itu ya Allah,
Jika dosa-dosa membuat kami terjerumus masuk ke dalam api neraka, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad pemberi syafaat bagi kami, sehingga kami tak harus merasakan pedihnya api neraka. Saudaraku sekalian, sampai umatnya semuanya udah masuk dalam surga, Nabi pun yang sudah ditunggu oleh para sahabat akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ternyata ada jutaan umatnya yang sudah terlanjur masuk ke dalam api neraka. Mereka memanggil-manggil Nabi Muhammad, wa Muhammadah, wa Nabiyah, wa Rasulah. Jangan masuk dulu Rasul, kami masih di sini ya Rasulullah. Fasajadtu lillahi sajdah. Aku pun segera sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'atu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Wahai Muhammad, tidakkah telah keperkenankan untukmu surgaku? Ya Allah, terima kasih atas surgamu. Akan tetapi Engkau yang tahu ya Allah, aku tidak dapat menikmati kenikmatan surga selagi masih ada umatku berada dalam api neraka. Allah berkata kepada para malaikatnya, wahai malaikat, keluarkanlah dari dalam neraka siapapun yang di hatinya terdapat satu biji khardal, satu kacang kecil di dalam hatinya dari keimanan. Malaikat pun mengeluarkan jutaan jumlahnya teman-teman. Mereka dibersihkan terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mereka sudah menikmatinya. Nabi Muhammad hendak masuk ke dalam surga, masih didengarnya suara orang-orang, wa Muhammadah, wa Sayyidah, wa Nabiyah. Ternyata sebiji kacang iman tidak ada dalam hatinya. Nabi pun sujud lagi. Allah bilang, keluarkan sekarang yang punya setengah biji kacang dari keimanan. Dikeluarkan jutaan jumlahnya. Nabi hendak bersiap-siap masuk, masih terdengar suara yang sangat lirih. Sedangkan mereka berada dalam api neraka. Nabi sujud kembali, ya Allah, tolong mereka ya Allah. Allah pun kemudian mengatakan, keluarkan yang di hatinya terdapat satu titik debu iman. Dikeluarkanlah jutaan jumlahnya dari umat ini. Nabi pikir sudah habis semuanya, ternyata masih ada orang-orang yang di dalam hatinya bahkan tidak terdapat setitik debu iman. Nabi sujud kembali hingga Allah kemudian berfirman, wahai Muhammad, untukmu para malaikat, keluarkanlah siapapun dari umat Nabi Muhammad yang mati bawa iman kepada Nabi Muhammad. Para ulama teman-teman, ketika menceritakan hadis ini, mereka bukannya berkata alhamdulillah, alhamdulillah, berarti selesai sudah. Nabi Muhammad pasti akan menyelamatkan kita. Bukan. Mereka malah justru menangis semakin deras. Para ulama yang mengerti masalahnya justru menangis semakin deras. Seraya mengatakan, ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau karuniakan dalam hati kami. Kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan pernah lepaskan status kami sebagai umat Nabi Muhammad. Sampai kami mati ya Allah. Mati bawa iman ya Allah. Mati bawa umat jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Sebab jika iman sampai tercabut dari dalam hatimu, sebab jika kamu sampai meninggal dunia tidak membawa iman, sebab jika kita sampai meninggal dunia tidak membawa iman, saudariku sekalian, bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada seseorang jika Nabi Muhammad sudah bukan lagi nabi baginya?
Mintalah kepada Allah agar Allah menetapkan iman Islammu. Ya Allah, mati bawa iman ya Allah. Mati bawa umat jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Sebab jika iman sampai tercabut dari dalam hatimu, sebab jika kamu sampai meninggal dunia tidak membawa iman, sebab jika kita sampai meninggal dunia tidak membawa iman, saudariku sekalian, bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada seseorang jika Nabi Muhammad sudah bukan lagi Nabi baginya? Mintalah kepada Allah agar Allah menetapkan iman Islammu dan berhentilah dari segala dosa-dosamu. Taubatilah dosamu teman-teman, sebab jika Allah murka, dengan mudah Allah dapat mencabut iman yang telah dikaruniakannya kepada kita selama ini. Berhentilah berbuat dosa, taubatilah segala dosa-dosamu. Taubatilah segala dosa-dosa. Hingga masuklah semua yang di dalam hatinya terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Nabimu tak bisa menikmati surga selagi masih ada aku, kamu, kita di dalam neraka. Menurutmu adakah yang lebih menyayangimu daripada dia? Adakah yang lebih mengasihimu daripada dia? Adakah yang lebih menginginkan kebaikan bagimu daripada dia? Jika hari ini anakmu, suamimu, saudaramu, sahabatmu, orang tuamu sudah berada dalam surga dan kau masih berada di dalam neraka, mereka akan menikmati surga. Namun tidak begitu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari begitu banyaknya orang yang disyafaati oleh Nabi Muhammad hingga masuk ke dalam surga, sampai-sampai para malaikat berkata hari itu, innaka la tada' li ghadabi rabbika ala ummatika min baqiyah. Engkau ternyata tidak menyisakan adab Allah bagi umatmu sama sekali wahai Rasulullah. Alhamdulillah. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sampai engkau merasa puas. Sayyidina Ali mengatakan, dan saya tahu, kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad tidak akan pernah puas selagi masih ada satu saja umatnya berada dalam api neraka. Semoga Allah menetapkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun saja kita berada insya Allah. Sayyidina Hasan bin Thabit dalam bait syairnya mengatakan, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yasa'u. Kami membaca dalam surat Ad-Duha bahwa Allah akan terus memberi kepada Nabi Muhammad hingga beliau puas. Kami pun berbahagia atas hal itu, sebab kami tahu engkau wahai Rasulullah tak akan pernah puas selagi masih ada satu dari umatmu yang berada dalam siksa ataupun berada dalam derita. Saudariku sekalian, jika demikian keadaannya, kita hanya perlu memastikan satu hal, jangan pernah mau keluar dari kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah di jalan ini, tetaplah di jalan ini, tetaplah di dalam jalan taat, tetaplah dalam jalan ibadah, tetaplah dalam jalan takwa, tetaplah dalam jalan cinta, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bertawasul bersama-sama. Semoga saja kita akhiri majelis kita ini dengan tawasul kemudian doa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya insyaallah. Jangan ada yang tertolak insyaallah. Semua mati bawa iman insyaallah. Amin.
Semua meninggal jadi umat Nabi Muhammad insya Allah. Amin. Di dunia jadi umat Nabi Muhammad, di akhirat jadi umat Nabi Muhammad insya Allah.